Pernah nggak bosen? Mengasah? Hmm. Enggak. Nggak. Enggak. Karena pada saat saya bosan mengasah, saya terdorong untuk harus ngasah. Kenapa? Karena kebutuhan. Maksudnya? Kayak kebutuhan. Saya kebutuhan tuh gimana? Bisa dijelasin mana kebutuhan lu kan bukan koki nih. Tapi saya masak. Oke. Saya bikin kopi, saya motong gula merah sendiri. Oke. Begitu saya pisau dapur saya itu ternyata karena dipakai berjamaah ya, banyak yang motongnya di tegel, Iya. di keramik. Ah. Akhirnya pudul kan. Hmm. Pas dipakai berat, nggak mempan di gula merah, kesel dong. Waduh, ya udah. Suka nggak suka, males dong kita Yeah. mesti make terus ngasah dulu. Ya cuman otomatis aja gitu. Ambil pisau, udah ke batu asan, gosek bentar. Sampai ngerasa cukup untuk Iya, sampai ngerasa cukup untuk motong gula merah, selesai. Dan itu apakah itu kalau buat saya pribadi apa itu masih menjadi suatu hal yang saya cari? Enggak, itu udah nggak saya cari. Saya udah tahu bakal kemana hasilnya. ya. Jadi saya udah nggak lebih tajam lagi nih, enggak. Saya udah nggak mikir muscle gitu. memory lah ya. Udah muscle Memory otot memory ya. gitu. Itu udah suatu hal yang saya terbiasa lakukan. Ya udah saya taunya segini. Termasuk kayak contoh saya bikin pisau misalnya. Ya itu kan mau nggak mau mesti diasah ya, mesti Iya. ditajemin ya. Begitu saya lihat nih pisaunya, saya kan kalau misalkan bikin pisau tuh saya ngetes dulu pakai kikir, keras apa enggak. Saat ada bagiannya nggak keras, saya udah saya nggak nyari tahu tuh masih keras apa enggak, udah saya udah percaya aja. Ini bakal begini nih, begitu hasilnya begitu ya udah selesai sesuai Iya. dengan ekspektasi saya. Gitu. Nah itu jadi pas ditanya bosan apa enggak, Pernah bosen apa enggak? ya pernah bosan apa enggak ya, saya bilang saya mungkin nggak bosan karena saya melakukan itu di saat yang saya perlu gitu. Ya. Bukan pas lagi nggak penting-penting amat saya kerjain gitu. Gitu. Karena ya apa kebutuhan ngasah lu ya untuk harian lah. Ya bisa dikatakan gitu. Ya mingguan lah, bukan harian lah. Mingguan, Mingguan ya, lah. gitu. Mingguan lah. Mingguan dia kebutuhannya buat mingguan. Ya berbeda, ya mungkin berbeda sama gue. Ya gue di rumah kan nggak masak. Gue ya pisau tuh ya pisau gitu loh. Ya. Karena gue nggak make, akhirnya gue juga nggak tahu ini pisau masih tajam atau tidak. Iya. Bahkan lu sih, lu yang lebih sering, lu yang lebih sering ngasah di rumah. Gitu. Tapi gini, pertanyaan Bang Ilham mungkin bukan bosan apa enggak ya. Karena itu udah jadi bagian dari muscle memory. Cuma kalau pertanyaannya enak apa enggak ngasah. Nah, itu dua hal yang berbeda, Bang. Ya itu beda lagi. Kalau misalkan enak iya. Terutama kalau misalkan gini Itu nih, ada. gini nih. Ini saya kemarin ngetes ini nih, trial nih. Saya cacakin ke kayu. Cek, cek, cek. Tanpa saya sadar, itu di dalam kayu itu ada besinya. Dan besinya bukan paku. Beneran, jadi bekas palu saya tancepin dalamnya besi gitu. Oh. Jadi memang buat pasaknya dia. Saya cacakin keras ya kayunya ya. Saya cacakin prut mau cek api. Galih nih. Iya itu. Kok bisa mercik api? Saya lihat besinya batangan. Pas saya ngeliat udah habis pada inian, pada rolling gitu ya. Pada gompal, pada rolling. Enak. Ini masih basah ada nih kan. Ya. Enak ya udah saya tinggalin. Saya tuh pas saya mau tidur, saya mikir asah jangan karena saya pikir ya elah namanya buat nebang, nggak perlu lagi tajam amat. Tapi ujung-ujungnya ya udah mau nggak mau saya asah juga akhirnya. Karena apa ya? Akhirnya kemalasan saya tuh kalah sama kebutuhan saya akan tajam. Padahal setelah saya asah itu ini nggak saya pakai lagi nggak? Iya nggak ya. Cuman udah tajam, udah saya simpen. Ya, yang penting ketika gua mau make, gua tahu itu siapa kayak. Ya, jadi pikiran saya di situ. Jadi yang penting pas dia perlu dipakai, dia udah ready. Nah, lu ngasah ketika itu juga atau lu udah tinggalin Besoknya saya besoknya? ngasah. Kenapa? Males. Kalau memang misalnya ya oke lah, itu males itu entah dari capek, entah kita kecewa apa Atau udah malam lah katakan. atau udah malam lah gitu. Kalau memang lu paksakan apa jadinya? Ya nggak ada bedanya sih. Kalau saya ya, kalau pertanyaan saya, tajam-tajam aja. Tajam aja. Iya, karena ya buat saya sih nggak ngaruh sih mau males mau apa? mau malas mau kagak gitu ya. Mau Ya. kalau misalkan pas saya rasa bakal tajam ya udah.
Beda kalau misalkan saya nyari tahu ini kemampuannya seberapa. Nah itu baru bisa beda hasilnya. Cuma kalau misalkan pertanyaannya saya udah tahu ini bakal kayak gimana, ya udah. Saya udah cukup tahu nih bakal kayak gimana, ya udah selesai. Mau capek mau apa, kalau pas saya mau jalanin saya jalanin, enggak. Cuma kalau begitu saya jalanin, saya asah gitu ya tajem. Ya karena balik lagi ke muscle memory ya. Muscle memory gitu. Dan nggak dipengaruhi mood. Enggak. Jadi ketika saya mood itu gini, kalau saya nggak mood saya nggak asah. Langsung udah. Saya tinggalin. Why? Ya, karena capek, karena malas. Bukan karena iya. Paham maksudnya? Kondisi yang nggak mood itu ketika lu paksain itu, ini lu udah nggak mood nih. Cuman tahu lah misalnya lu udah capek terus tiba-tiba gue datang. Nit, asain gue butuh buat besok. Saya tolak. Enggak. Ya, tajem. Tetap tajem. Karena di situ ya kalau saya sih mikirnya selain ada kebutuhan dari orang lain, terus juga ada ego. Kalau saya ngasah kagak tajem mah ngapain gitu. Dan kecuali kalau orangnya recet ya. Orangnya recet kayak buat apa nih ngasah nih? Buat nebang. Oh iya saya asahin. Tapi sampai grade 5.000 ya. Nah. Kasih ujungnya dong 5.000. Iya. Enggak masalah. Lu kan nggak ngomong 5.000 di mananya. Nah, ujung tusuknya itu nggak dipakai. Kayak gitu-gitu, Bang. Oke. Ya walaupun gue secara pribadi pun beda gitu. Karena gini, Bang. Saya tahu arahnya kemana. Yang maksud Bang Hilman tuh bakal dimaksimalin apa enggak kalau nggak mood? Bukan bakal dimaksimalin. Kalau gue ya, gue kalau udah nggak mood udah nggak mau dipaksakan, hancur. Tuh. Walaupun seberapa penasaran gue, gitu. Ada tuh. Nggak bakal ketemu. Kalau gue, gitu. Jadi ya mungkin juga ketika research, ketika kita lagi nyari ya. Ya alasannya apa tuh? Karena ngeblank apa gimana? Karena nggak mungkin Bang Hilman nggak tahu. Udah tahu dong. Udah. Apa ya? Fatigue mungkin. Kalau gue sih curiganya lebih ke fatigue. Maksudnya kayak ya otot lu tuh udah. Jadi menimbulkan error ya? Iya, otot lu tuh udah capek. Jadi akhirnya kebawa ke psikologi lu. Ya. Kayak udah gue nggak mood. Kenapa ya? Karena emang gue udah capek gitu. Gue udah capek. Akhirnya ketika gue paksakan untuk itu, ya hancur. Mungkin bukan gini ya, bukannya karena nggak mood jadi blow on, tapi karena nggak mood jadi error gitu ya. Yang harusnya diasah di mana, jadi ngasah di mana. Gitu. Jadi ya error tingkat errornya lebih tinggi. Karena ya itu fatigue itu, kecapean itu. Ya ada beberapa kali gue nemuin juga gitu. Biasanya malam tuh udah malam ngasah apa nggak dapet ya. Penasaran cuman capek. Hati itu penasaran cuman capek sebenarnya udah capek lu udah waktunya istirahat gitu. Cuman dipaksain terus ya tetap kita bisa mengasah sampai ya bukan berarti ketika fatigue itu jam 1 jam 2 itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, enggak, jalan terus sampai jam 4. Cuman ya belesetan. Cuman ya iya, betul. Jadi ya udah mengalah. Mengallah. Ya. Jadi karena error itu ya akhirnya nggak puas lagi. Iya. Ya, karena kan ya itulah ya kita tahu lah parameternya. Oh ini kalau kayak gini, ini gini. Ya akhirnya kan kayaknya dulu ada pas sering juga kan kita ngomong, lu apalin bahannya ini tuh apa, dia idealnya di mana, kekerasannya tuh di apa kan gitu. Ya akhirnya di otak kita kan juga udah terstruktur kan itu. Dan itu yang tidak bisa dipelajarin. Nah, ada poin penting Bang. Ada bagusnya Bang Hilman tadi capek itu sadar kalau salah. Banyak orang yang nggak sadar kalau salah.
Ya mungkin itu tadi karena mungkin belum pernah mempelajari patternnya itu, mempelajari polanya itu bahwasanya dia udah salah nih. Gitu. Tapi ya karena yakin diterusin gitu. Karena kan berapa kali kita temuin di orang-orang yang baru belajar ya, itu udah salah dilanjutin aja sama dia gitu. Akhirnya tajam ya enggak gitu kan. Ya mengasah itu salah satu seni lah pasti. Iya. Pertama seni. Tapi juga dia ilmu pasti kan? Iya. Ilmu pasti kan. Jadi ketika taruhlah pair itu pada kondisi ideal tidak akan bisa mengalahkan K110 misalnya gitu. Ya itu udah ilmu pasti. Iya. Jadi ya kenapa tidak bisa mengalahkan K110 ya pertama harganya beda gitu. Atau mungkin harganya sama dengan menaikkan kualitas, bukan kualitas bahan, kualitas prosesnya gitu. Kualitas prosesnya si pair hanya menyamai harganya si K110 gitu. Ya walaupun pada ya akhirnya ya memang harga yang tadi kita balik lagi ya senjata pusaka lu ya pasti senjata ideal. Iya. Nggak mungkin senjata pusaka lu beli di pasar. Iya. Gitu. Ya kan gini pada akhirnya semuanya masing-masing ada yang bisa diakalin lah dari sebuah bilah. Kayak contoh soal ketajaman kekerasan udah jelas pair itu nggak bisa ngalahin. Iya. Nggak bisa ngalahin K110 ya. Tapi performanya bisa ngalahin nggak bisa. Kalau misalkan contoh asalnya lebih halus, dimensinya lebih gede gitu, itu bisa banget gitu. Jadi maksudnya baik lagi variabel bebasnya itu yang bikin dia menjadi seni. Ya, itu yang menarik. Ya walaupun pada dasarnya ya itulah D2 K110 tidak pasti mengalahkan pair. Ya, dengan dimensi yang sama ya. Ya. Cuman dengan menambah beberapa parameter, ya lu mungkin bisa menyamai, gitu. Mungkin lu bisa menyamai. Dengan catatan ya D2-nya begitu aja. Cuma ketika D2-nya juga menambah parameter juga, diseimbangkan, kalah lagi, gitu. Jadi, ya balik, ya di dunia ini ya memang harga yang menentukan, gitu. Ya kayak, ya motor lah, sekarang standar. Nah itu yang kadang juga orang lupa. Apa itu? Ya golok lu baja ya ngapain golok mahal-mahal kan dulu juga gue sempat ngomong kan. ada saudara yang ngapain lu golok mahal-mahal beli jutaan, golok gue 70.000 aja enak-enak aja dipakai gitu. Oh, ya udah stop, nggak usah ngomong macam-macam karena ketika ketemu orang seperti itu ya apapun yang lu jelaskan ke dia ya dia nggak bakal paham selama itu masih di 70.000. Tapi nggak bang, gini, orang yang ngomong kayak gitu itu dia melupakan variabel lain. Misalkan kalau misalkan bang Hilman nanya sama saya beli golok pepetan, dia tuh bikin golok pepetan gue beli harga pego, lu bisa nggak lebih tajam daripada golok HS? Bisa. Caranya gimana ya? Adalah sebentar saya proses. Mau diasah kayak, mau dicepu ulang kayak, mau apa kayak, serah saya ya. Bikin lebih tajam bisa, saya bikin lebih tajam. Cuman orang yang kesalahannya orang saat udah diproses begitu, dia ngomongnya gini. Tuh kan, gue golok peg gue aja bisa ngalahin golok yang harga 1,5 juta. Salah. Kenapa salah? Prosesnya nggak dinilai sama dia. Itu bahwa ada ilmu ngasah, ilmu proses, ilmu apa itulah yang menambah nilainya. Akhirnya harganya nggak jadi pego lagi gitu. Bahkan bisa sama atau bahkan bisa lebih mahal. Iya, bahkan bisa lebih mahal itu. Karena ketika lu proses ulang ya lu harus ganti gagang. Iya. Nah, lu harus ada spend time, spend money juga kan di situ. Itu yang kadang lupa. Ya akhirnya yang tadi gue ceritain nih pada akhirnya gue nggak komen apa-apa. Makanya kalau misalkan tadi gue golok 70.000 enak, ya udah. Kalau misalkan mau ditandingin, lu golok 70.000 baru beli, tandingin sama gue golok 1 juta baru beli. Ya udah, itu baru fair. Iya. Dan usernya sama. Katakanlah kita ngambil Daman Huri gitu ya. Udah sama-sama dia yang nyetes, jangan kita. Nanti skillnya beda. Nanti itu ada variabel lain di situ kan.
Ya walaupun endingnya tuh happy ending. Iya. Dia Dikasih beli golok. Oh, dia dibeli enggak, golok. dia beli golok si Gajur Iya. sama gua. Akhirnya dia juga mengakui bahwa ya memang harga nggak bohong gitu. Iya, iya. Dan golok pegangannya dia itu dikasih ke Harvard. Ada di rumah. Itu ya inilah apa? Yang menarik sih sebenarnya. Ya, balik lagi sih sensasi ya. Ya tidak bisa menyalahkan juga karena mungkin ketika itu ketajaman menurut dia itu ya di situ. Iya. Gitu. Terus kok bisa tiba-tiba dia beli golok ganjur lewat gua? Ya karena emang gue pinjemin. Iya. Gue pinjemin golok yang memang proper. Gue pinjemin golok yang proper, ya akhirnya dia tahu oh tajam ini seperti ini gitu. Ternyata yang menurut dia yang tajam itu ternyata masih belum tajam. Gitu. Iya. Ya sama lah kayak kita dulu ya tadi. Oh ini udah tajam nih. Ternyata pas kita udah belajar loh. Kok beda gitu. Iya. Kok ternyata dulu tuh nggak tajam ya. Apa ya? Karena kalau kita ngeliat asan-asan kita yang dulu juga Ya kan yang pernah saya bilang sama Bang Hilman dulu. Saya itu motong kambing gitu ya. Sekali dorong tuh saya nggak kaget. Dulu zaman saya pertama kali disuruh motong kambing tuh kuliah tingkat 2 lah. semester 2. Ya 11 tahun yang lalu lah Bang. Itu kira-kira tahun 2011. 11 tahun yang lalu ya bener ya. Saya motong sekali dorong. Jepret udah. Saya nggak kaget kenapa ya? Golok saya tajam, saya tahu golok saya tuh udah bisa motong kertas. Yeah. Itu udah tajam. Cuman kemarin apakah sekarang saya motong jadi setengah dorong? Enggak, saya motong setengah dorong juga. Apa satu kali dorongan juga. Cuman yang beda apanya? Sensasinya. Yeah. Itu doang. Dan setelah itu apakah bertambah? Enggak. Ya saya udah tahu maksimalnya bagaimana. Udah begitu-gitu aja. Akhirnya ya kalau saya pribadi ya, misalkan orang-orang yang lagi belajar atau mencari ketajaman, ya jangan kecewa kalau makin ke depan itu variabelnya makin abstrak, makin absurd. Yeah. Gitu. Betul. ya itulah kayak ya gue kalau gue pribadi sih 2004 itu gue baru yang ini ya, yang terdokumentasi. Seingat gue 2004 itu gue baru motong. Apa? Adik. Oh. 2004 itu gue baru motong kambing. Sampai 2016 itu gue baru motong sapi. Gitu. Nah, cuman 2004 itu sampai 2016 gue nggak rutin. Yeah. Kalau lagi di Jakarta, gue baru motong. Yeah. Kalau gue lagi di luar, di Malang atau di mana ya gue nggak motong. Yeah. Cuman ya kadang gue menilai menarik ya. Jadi gue di beberapa tahun yang lalu. Ketika gue motong ya gue cuma datang, mana golok? Gue ambil golok, gue motong. Yeah. Yang gue pegang cuman dulu 2 kali lu motong, kasih ke tukang jagal, kesekin, baru lu motong lagi. Pokoknya 2-3 kali, gue dulu patokannya kayak gitu. 2-3 kali lu motong, kesekin, kayak gitu. Udah yang itu yang gue pegang dari 2000
Jadi kita ngomong dari tadi nggak inian ya? Enggak, masa di tulisan situ lowbat? Ya jadi berapa lama tuh ngomong panjang lebar? Hilang itu aja. Nggak masalah. Ya gitu dah. Nah itu susahnya ini. Ya pada akhirnya memang, nah benar kan, suaranya masuk lagi. Nah, namanya juga trial lah ya, harap maklum ya. Satu Ya, jam. berarti ini perlu kita omongin nggak sama orang-orang di sini nih? Disclaimer dulu nih bang. Maksudnya ini trial gitu, ini bukannya real nih. Iya, Jadi disclaimer aja nih, ini trial. trial sound. Ya harap maklum dah. Nah. Jadi ternyata ini kan lowbat, Iya. kan dia ada pop up. Ah, Pop up itu ngilangin mengganggu ya. mengganggu. Jadi Ya, harap maklum. malum lah kalau kayak gitu. Bang Fendi juga ngomong, Apa? apa HP ku error kok nggak ada suaranya katanya. Oh ini bang, apa pada kena sirep bang? Pada budak gitu langsung tuh semuanya. Iya. Ya udah. Ya. Ya. Ya akhirnya kesimpulannya adalah enggak. Ada beberapa orang yang kadang yang pernah nanya, kok di Pacitan malah hilang tajamnya? Siapa namanya nanya? Nah, Ya kalau gue sih jawabnya, ya lu harus belajar untuk menggunakan batu itu, karena Iya. karakter batunya tuh beda. Ya. Gitu. Kalau di King misalnya, lu tekan paling baret, paling inian apa? Paling batunya baret. Gitu. Cuma kalau di Bimasena lu tekan baret iya. matanya hancur pada patah. Iya. Karena batu dia keras. Sedangkan kalau King itu kan batunya dia cenderung empuk. Betul. Kayak gitu. Makanya itu bang, saya kan dulu pernah ngomong, ya kejam sih. Batu itu ada levelnya. Jelas level bawah ya panda. Iya. Makin naik levelnya makin makanya saya berteori ya, level atau makom batu paling tinggi itu batu minyak. Baik itu batu gerus maupun batu finishing ya. Itu batu minyak. Kenapa? Itu yang paling sulit. Karena di batu minyak itu kita pakai feel. Nah, orang kalau cara ngasah itu masih dengan mata atau dengan tangan atau dengan tes gitu ya bahkan ya nggak bisa lah dia main di batu minyak gitu. belum saatnya gitu. Jadi itu yang tadi saya bilang, walaupun harga batu Pacitan 130.000, ya proses yang masih dilalui berapa banyak. Itu yang bikin ngasah jadi mahal. Ilmu Prosesnya. ya, pengetahuannya itu, pengetahuan yang terlibat di dalamnya. Iya. Dan ada harga belajarnya, nggak ada. Tergantung berapa harganya kita belajar ngasah. Kalau buat saya tergantung berapa pilihan banyak kita, berapa batu. banyak kita mau spend untuk beli batu, atau berapa banyak waktu yang mau kita spend untuk belajar sama orang secara inian, secara tekun. Ya itulah, waktu dulu ya sempat gua tulis berapa banyak waktu yang lu sudah habiskan, berapa banyak batu yang sudah lu coba, Ya. berapa banyak material yang sudah lu coba gitu, lu kuasai. Nah kayak Bang Hilman kan gini ya, untuk dari novice banget dari ngasah sampai bisa dikatakan bisa ngajarin orang untuk ngasah, itu kan waktunya nggak panjang, 2 tahun lah paling. Iya. Cuma waktu dan uang yang di-spend ke situ itu ya mahalnya bukan main gitu, waktunya Ya, 2 banyak. tahun itu. Iya, duit yang keluar banyak dan waktu yang dikeluarkan juga banyak. Waktu yang tersita. Jadi maksudnya itu ya sebuah keniscayaan gitu kan. Bukan berarti duitnya banyak beli segala macam batu terus otomatis jago. Ya bisa jago, cuman maksudnya waktunya udah belum kan gitu. Ya batu itu kan privilege lah kalau bahasanya. Lu punya kelebihan yang lu punya gitu. Banyak Tapi kalau privilege itu lu tidak lu gunakan dengan sebenar-benarnya, zong. zong sama aja. Makanya kalau saya sih lebih penting waktunya itu.
walaupun ada duit buat spend ya mendingan spending waktu daripada spending batu gitu. Karena belum tentu ini juga. Betul. Kalau capek ya pasti capek lah. Ngasah. Ya hasil kan tidak bisa membohongi proses. Enggak. Gini ya, maksudnya ngasah mau pakai batu, mau pakai BG, mau pakai gerinda, semua capek. Iya. Mau pakai BG kita nahan punggung, nahan pinggang, nahan panas. Mau pakai gerinda kita nahan geteran, mau pakai batu kita nahan tangan kita. Iya. Kayak gitu aja, nggak ada proses yang mudah. Mau BG harganya mahal pun kalau kita blow on aja. Ya kayak dulu ya yang Kang Majid ngomong ya, gue setahun bisa menguasai BG ini. Baru setahun setelah inian, setelah beli gitu. Setelah dia beli ya bahasanya setelah gue beli setahun gue baru bisa nguasain nih BG ini mau seperti apa, terus guanya harus seperti apa, penyesuaiannya gitu. Jadi ya bukan berarti ketika lu punya BG atau lu punya batu asah bagus itu lu bisa ngasah kan. Iya, betul. Lu harus ya menyesuaikan lagi lah, satu batu dengan batu yang lain juga pasti mempunyai penyesuaian lagi kan. Poin pentingnya kan waktu gitu kan. Ya. Batu merek apa aja bisa dibeli. Waktu yang nggak ada. Itu yang tidak bisa lu pelajarin kan. Ya, dan itulah dedikasi kan. Iya. Makanya ya kalau ke rumah ada orang ke rumah yang kita tanemin ya lu ngetesin batu yang di rumah gitu. Sebenarnya gini Bang, pertanyaan tadi kan Bang Ilman pernah nanya sama saya, ada nggak rasa enak atau bosan ngasah ya? Pertanyaannya saya balik, ada nggak rasa bosan atau enak ngajarin orang? Mumpung didengar nih. Kalau saya sih jujur aja saya enak ya. Gue pada dasarnya tinggal di keluarga yang pendidikan. Oke. Gitu. Jadi ya mengajar itu suatu udah kayak inian gue gitu. Bagian dari hidup gitu. Kayaknya dulu waktu gue bikin pelatihan itu bini pun dukung. Karena itu bagian dari pendidikan. Iya, jadi sampai kayak dia ngomong, oh lu ngilangin kangen ngajar. Karena kan lu kan gue dosen dulu kan, ngilangin kangen lu ngajar ya dengan seperti ini. Karena gue dulu S1 ngajar di lab komputer. Waktu S2 ya jadi asisten dosen gitu. Ya habis itu jadi dosen beneran di Brunei. Jadi memang sudah terbiasa untuk itu. Kalau dibilang bosan enggak sepertinya. Bukan sepertinya, memang enggak. Ya kenapa gue bikin sebenarnya kenapa gue bikin pelatihan? Karena gue bosan ditanyain mulu hal-hal yang sama setiap kali. Bang, asa ini gimana sih? Bang, asa ini gimana sih? Akhirnya daripada gue terus-terusan ngajarin membicarakan hal yang sama, ya mending gue iniin aja, gue buat pelatihan sekalian aja gitu. Dan sepertinya itu bisa lebih efektif. Maksud saya gini, karena kan ada orang yang pintar, ada yang orang on. Saya nggak nyebut namanya ya. Itu umum. Maksudnya itu kan capek Bang. Iya. Cuman kalau di gua ya itulah tantangannya gitu loh. Nah, oke. Itulah tantangannya. Jadi ada tantangan. Ya kita tahu. Dan gue juga sadar, oh ini orangnya tidak secepat ya yang lain. Ada yang cepat lah ya. Akhirnya ngubah metode kan, ada sempat kan tuh waktu itu ada yang ke rumah ya. Beberapa kali kita gua ngubah metode, bahkan ngubah posisi. Akhirnya sampai dia firmnya posisinya di situ, akhirnya dia bisa lebih cepat gitu. Nah itu menarik. Nah itulah bedanya saya sama Bang Ilman. Kalau saya anggap itu bukan tantangan, itu rintangan Bang.
Makanya jujur aja kalau saya pribadi saya lebih suka apprenticeship. Kalau emang mau dengan cara mau belajar sama saya dengan cara saya. Iya. Apa tapi capek gini ya lu jalanin, kalau nggak mau nggak usah belajar gitu. Itu emang yang bedanya ya. Iya. Makanya yang bikin pembukuannya inian Bang Ilman bukan saya. Nah itulah diuntungannya kelebihan apa bukan kelebihan saya. Ya itu privilege. Iya. Gue punya kelebihan untuk di pendidikannya ya udah. Terus gimana nih? Apa kita perlu nyapa orang-orang apa closing? Nyapa atau menjawab pertanyaan? Banyak sih nih, bentar. Ya. Formatnya gitu aja berarti. Ntar ngobrol aja panjang lebar, abis itu baru jawab pertanyaan. Perlu nggak? Ini nih pertanyaan yang penting nih. Kita disclaimer aja dulu Bang. Maksudnya pertanyaan bakal dijawab apa enggak? Kalau memang topiknya pas kayak tadi tuh, kenapa? Lu pernah bosan nggak? Itu sebenarnya pertanyaan dari Cang Abdul Salam. Oke. Gitu. Jadi ngeflow aja. Oke. Cuman ini harus dijawab ini dari Kimau. Ya kalau tahu ada live aneh bawain otak-otak. Nah ini harus dijawab ini. Jawabannya apa Bang? Kalau jawabannya harus. Bang Fendi nyimak sambil ngopi. Bang Acong, Kimau mau lawannya taunya telat sih gitu. Ini kan apa? Low bet lagi. Lobet. Lanjut. Bisa masuk. Bisa, masih masuk nih. Oh iya. Enggak tadi ini ya, tadi freeze. Oh. Udah kan freeze kan? Oh, enggak, lanjut. Tadi freeze. Karena itu ya dunia mengasah. Gimana? Bang Hilman dulu apa saya dulu? Lu dulu lah. Kalau saya sih bosan dari kalau dunia mengasah Indonesia ya. Bosan dari zaman bahala, Bang. Makanya saya mengerjakan apa yang saya ini kan, apa yang saya yakini aja udah. Cuman ya makanya mungkin pengen bikin terobosan lah nantinya, cuman nggak tahu kapan ya. Pembukuan itu waktu itu yang pernah dibahas, cuman itu poin beda lagi tuh. Cuma kalau masalah bosen apa nggak di dunia mengasah, gini ya, kalau buat saya pribadi bosen tuh pada saat kita sudah menguasai semuanya. Kalau saya pribadi mungkin saya salah, tapi saya udah, kalau buat saya apa yang saya butuhkan saya udah cukup, saya udah tahu. Tantangannya sih lebih kata ya sudah tahu. Ya kita udah nggak tantangannya lagi gitu. Kalau saya gini Bang, kalau dia mengasah saya udah mafhum gitu. Oke, saya udah apa. Cuma kalau dunia live making itu masih banyak. Itu baru ya karena kan lu juga baru terjun kan. Iya. Dan apalagi kalau misalkan kita pertanyaannya apakah mengasah itu bagian dari live making ya, terutama kalau misalkan grindingnya, profilnya itu masih bagian dari mengasah, berarti saya belum bosan. Cuma kalau misalkan bosan di dunia Indonesia, saya bosan. Cuma kalau misalkan di internasional, mengikuti gaya internasional belum. Kayak contoh, saya masih belum bisa tuh yang namanya ngeluarin karakter sebuah bilah. Contohnya gimana caranya sebuah bilah tuh bisa kelihatan grainnya dari asahan doang, atau polishingnya bener-bener pakai batu sampai dia bersih. Itu belum. Cuma kalau misalkan cuman kayak di Indonesia, slice kertas, slice tisu, saya ya udahlah. Udah tahu kunciannya gitu. Itu yang dulu diajarin di awal-awal sih sebenarnya sama Bang Hakim. Ya walaupun sebenarnya gue akuin gue baru bisa menguasai itu di N695 gitu. Bahkan K110 aja gue nggak selesai, gue belum selesai. Gue belum selesai karena gue ketika menikmati itu belum selesai. Jadi gue mengasah, menikmati sampai pada akhirnya gue ngerasa tidak mampu. Habis itu dibantuin sama Yazid kan,
Habis itu gue iniin lagi, gue poles lagi, ya udah kayak gitu. Bahkan terakhir itu Bang Hakim kalau nggak salah yang nyelesain, bukan nyelesain secara keseluruhan ya matanya. Iya, yang di ini ya di musola waktu itu kan. Hah? Yang pakai 12.000. Bukan. Itu golok gue ambil itu 2 hari, gue mau ambil itu 2 hari sebelum Lebaran. Habis itu karena baru dilem kan, itu gue anggap udah mau selesai karena itu habis itu baru gue mau asah 2 hari sebelum Lebaran. Terus Bang Hakim ngomong, lu mau nggak ini gue asahin, cuman jangan lu tes, ya itulah bahasanya. Oh iya, kasur kosong. Kasur kosong. Akhirnya ya udah gue ngambil, nggak jadi ambil. Terus malam takbiran baru gue ambil. Gitu. Itu ya bahkan kasur kosong pun di situ masih belum dapat menikmatnya sih kalau gue ngomong nikmatnya ngasah di kasur kosong. Oke, I see. Sebetulnya mungkin gini ya, kalau misalkan masalah bosen tadi di dunianya ya, di dunia mengasahnya gitu, lingkungannya dibilang banget sih enggak. Cuma kalau misalkan kayak dunia ngetesnya gitu, kayak sebelum Ya, udah gitu ya udah pindah lingkungan atau bukan Ya. membuat lingkungan sendiri. Ya Cang Adu Salam bener, kabur kebun naik. Tapi kalau pengalaman sih enggak ya, masih haus ya. Ya, tetap Masih belum. Gitu. Ya udah wes. Closing, kesimpulan enggak? Closing. Ya kesimpulannya Ini trial. baterai harus diperhatikan. Kayaknya suaranya juga masih oke. Jadi ini ya, mungkin ke depan bakal kayak gini ngobrol. Nah, ngobrol biasa aja. Ngalor ngidul dan apa ya? Ya kalau mau tahu bahasan apa alur menariknya ya dari awal nonton. Ya kan Dijadwalin nggak nih? eh Masih bikin pengumuman di awal. maunya sih malam Senin maunya. Oke. Malam Senin karena ya cuman ya enggak, ya mudah-mudahan bisa lah. Jadi usahakan malam Senin. Terus juga ya ini kan sistemnya kayak podcast kan. Jadi nggak ada gerakan, nggak ada apa. Jadi harapannya sih ya lu dengerin sambil tidur juga nggak ada masalah gitu. Oke. Nah, Sih. nggak ada yang harus ditunjukkan. Paling ya nanti ada beberapa lah. Kalau memang harus ditunjukkan. Ya, kita kasih Kayak tahu. gitu. Nah, Oke. ya udah. Jadi nggak ada pertanyaan lagi ya, udah ya. Nggak ada. Oke deh. Mungkin ya karena kita juga udah mulai udah malam kan. Nggak mungkin kalau misalkan ada masukan apa gimana. Komen di bawah. Enggak. Enggak. Jangan lupa subscribe dan like ya, itu mengemis. Kagak, ini Facebook loh. Iya. Nggak, maksudnya japri aja kali ya. Boleh. Ya, Ya wes. atau message. Oke deh. Oke. Cek sound, cek video, cek lokasi. Angle-nya segini pas. Angle pas kayaknya. Ya wes. Oke. Closing. Oke deh.